Obatan pasien gangguan jiwa itu mempunyai keunikan masing-masing. Ada beberapa pasien yang bisa sembuh total tanpa obat dan bisa produktif seperti orang pada umumnya. Tapi ada juga yang bisa produktif, bisa seperti yang lain, bisa bersosialisasi, tapi tetap membutuhkan obat walaupun dosisnya minimal. Nah, juga ada walaupun diagnosanya sama-sama depresi, tapi ada yang benar-benar bisa lepas dari obat dan dia sembuh. Tapi ada juga yang walaupun dia diagnosanya sama depresi, tapi masih tetap membutuhkan obat sepanjang hidupnya. Nah, kenapa demikian? Nah, bisa jadi karena bagaimana ketahanan seseorang terhadap stres atau kemampuan seseorang terhadap permasalahan, bagaimana kemampuan beradaptasi terhadap persoalan hidup yang dialami. Ya, makanya di dalam pengobatan gangguan jiwa tidak hanya pendekatan obat saja yang digunakan, tapi juga ada pendekatan psikoterapi. Ya, lingkungan juga sangat penting sekali. Nah, bagaimana sepanjang pengobatan itu harus diupayakan mampu belajar cara menyelesaikan masalah atau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang C akan membahas tentang bagaimana pasien gangguan jiwa itu menjadi terhambat untuk sembuh. Ya, tentu banyak faktor. Ya, walaupun kemarin sudah Bang C jelaskan tentang 7 faktor yang bisa menghambat kesembuhan. Nah, kali ini akan saya coba jelaskan ulang tentang apa saja itu. Nah, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang pertama adalah tidak rutin minum obat. Ya, tentu ini permasalahan yang dihadapi hampir semua ODGJ. Tidak rutin minum obat dengan berbagai alasan. Tentu ketika ODGJ memutuskan untuk tidak minum obat lagi, ya memang ini subjektif sekali ya. Setiap pasien mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ketika minum obat gangguan jiwa. Nah, tetapi pemahaman yang kurang, ya, kesadaran yang kurang tentang masalah kesehatannya mungkin menjadi faktor yang utama yang perlu diperbaiki supaya kepatuhan minum obat ini bisa ditingkatkan. Masalahnya apa? Masalahnya seandainya putus obat mungkin akan bertahan beberapa saat, beberapa bulan. Atau ada juga yang bertahan setahun, 2 tahun, bahkan 14 tahun tidak minum obat, ada yang bertahan. Tapi setiap kasus itu berbeda-beda polanya. Nah, sehingga kita nggak usah berharap bahwa atau ada yang 14 tahun minum obat, tidak minum obat nggak ada masalah. Yang pasti adalah kita ini sebenarnya kalau sudah memutuskan tidak minum obat lagi, apakah sudah mempunyai kemampuan lain, terutama dalam menghadapi stres, dalam menghadapi masalah. Ya kalau belum ya tentu akan beresiko. Sama saja ketika kita memang udah kerja, punya aktivitas sosial yang bagus, tapi kita nggak bisa ngatur harian kita untuk hidup teratur, yang terjadwal, kapan istirahat, kapan harus aktif di masyarakat, kapan harus bekerja. Nah, kalau ini nggak diatur, lama-lama juga kecapean, kelelahan. Nah, saat itu juga ada masalah dengan teman kerja, ya, dengan saudara. Nah, tidak diceritakan, itu yang pada akhirnya akan bisa memicu banyaknya stres yang dialami, yang dihadapi ODGJ, tentu akan berespon berbeda, sehingga muncullah tanda-tanda kembali yang lama sudah hilang, muncul lagi. Itu yang dimaksud kambuh atau relapse. Nah, tentu itu tidak diinginkan, bukan? Yang kedua adalah anggapan bahwa penyakit gangguan jiwa akan sembuh sendiri. Nah, ini parah ini, ya. Ya, tentu kalau bilang sembuh sendiri ya enggak lah, pasti harus ada campur tangan obat. Bagaimana mungkin orang sudah nggak bisa tidur lama, ya, sudah mengalami halusinasi, ya, mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya atau melihat bayang-bayang. Kalau kita lihat
ODGJ ini sudah kelihatan bicara sendiri, tertawa sendiri, wajahnya tegang, marah-marah sendiri ya, mundar-mandir. Nah, kemudian mungkin akan juga sudah menunjukkan malas mandi ya, malas bicara, kalau ada masalah ngamuk. Nah, kalau seperti ini masih dibilang bahwa bisa sembuh sendiri, ya nanti resikonya bisa membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan. Ya, jadi kalau ada berita-berita bahwa ada seseorang membunuh tetangga, membunuh orang lain karena penyebab yang nggak jelas dan diduga pada akhirnya dia menderita gangguan jiwa. Nah, karena gejalanya tidak dikontrol, tidak diobatkan itu ODGJ-nya. Kalau seandainya dideteksi sejak dini dan diobatkan, tentu hasilnya beda. Nah, kadang-kadang juga karena anggapan sembuh sendiri, maka pencarian alternatif pengobatannya berbeda, dibawa di tempat-tempat yang bukan fasilitas kesehatan, sehingga tidak ada hasil, tidak ada manfaat, tidak memperbaiki kondisinya ODGJ. Akhirnya baru setelah parah, baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, baru diobatkan ke psikiater. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sulit untuk diperbaiki, dipulihkan, karena memang dibawa ke rumah sakit sudah kondisinya lebih parah, sudah parah ya, sehingga pengobatan pun bisa harus panjang, jangka panjang ya. Nah, sehingga tentu sangat penting bagi keluarga mengambil keputusan dengan cepat ya. Saya tekankan lagi, kondisi kesehatan atau masalah kesehatan mental atau gangguan jiwa tentu tidak bisa sembuh sendiri. Pasti ada campur tangan obat dan campur tangan latihan sosial maupun latihan aktivitas yang terstruktur. Nah, kadang juga ada anggapan bahwa gangguan jiwa itu kurang iman atau kehidupan spiritualnya bagus, kurang ibadah, sehingga akhirnya memilih untuk pengobatan ruqyah atau secara agama. Nah, tentu kita kan harus lihat dulu kondisinya. Kalau sudah membahayakan orang lain, dia sudah dikuasai oleh halusinasinya, oleh wahamnya, ya tentu harus pengobatan medis. Kalaupun pada akhirnya akan dikomben dengan terapi spiritual, ya silakan, tapi ya kita amankan dulu, bikin nyaman pasien dulu dengan obat, baru terserah keluarga mau seperti apa. Tapi sebaiknya, karena pasien gangguan jiwa ini adalah penyakit yang nyata, yang memang karena ada sesuatu di otaknya, karena ada masalah-masalah yang dialami, maka ya harusnya pengobatannya juga secara medis ya. Jadi anggapan bahwa orang gangguan jiwa kurang iman, kurang ibadahnya, ya itu tidak tepat ya. Tapi mungkin itu ada korelasi, ada hubungannya. Jika ini kurang bersyukur ya, ini kurang ikhlas, ini kurang sabar, ini kurang berserah diri kepada Allah ya bisa saja sih. Tapi sebenarnya ada permasalahan yang dihadapi oleh ODGJ ini dan tidak bisa diatasi, sehingga pada akhirnya ODGJ ini mengalami stres atau mengalami tekanan mental. Nah, ini yang membuat akhirnya pikirannya kacau, perasaannya kacau, perilakunya menjadi tidak tepat lagi. Nah, pendekatan farmakologik atau dengan obat tentu sangat tepat sekali pada kondisi ini. Nah, berikutnya harus dikombinasi dengan pendekatan psikoterapi atau non farmakologik. Salah satunya mungkin terapi spiritual. Nah, itu baru benar. Jadi bagusnya pengalaman spiritual seseorang itu juga bisa mendukung kesembuhan pasien gangguan jiwa. Jadi yang tekun ibadah, tekun ngaji, sholat, ya kan, berdoa, pasti akan mempunyai kualitas spiritual yang bagus. Ini akan membentengi diri, sehingga ketika ada masalah yang berat yang dialami, dia tidak menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain maupun Allah. Dia akan berserah diri dan mencoba untuk mengatasinya, selalu bersabar dan ikhlas. Itu yang betul ya. Jadi sebagai salah satu pendekatan. Kalau udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah, udah mau bunuh orang, ya tentu tidak tepat lagi
dilakukan pendekatan secara spiritual. Belum, diobati dulu baru nanti kombinasi penanganannya dengan spiritual. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat ya, semoga memberikan pencerahan, gambaran, sehingga ODGJ yang ada di masyarakat itu bisa tertangani dengan baik, bisa pulih, bisa produktif lagi. Nah jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.